Rangka 2023 dan tentunya sudah hadir di studio. Ada sapa dulu ya. Ini tentu ya mudah tadi sempat dengar ya katanya orang baru, tapi orang Belu cuman baru kembali ke Atambua ini. Dan ada sapa dulu ya. Ada KBO Latas Polres Belu, Ibda Francisco Korea DS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mohon maaf ya Pak kalau jika ada salah penyebutan nama ya, karena ini nama-nama orang Timur ya, jadi agak susah nih menyebutnya. Baik ya Pak ya. Kabar baik hari ini. Kabar baik-baik saja. Oke. Dan sudah kembali ke Atambua. Jadi selama ini memang tugasnya bukan di Atambua ya Pak ya? Iya, saya selama ini ya sekitar 25 tahun di Brimob. Jadi pas sekolah ada tugas ke Flores di Momere, masih di Brimob, karena kita dipertimbangkan masalah keluarga, usia, akhirnya saya ambil keputusan untuk pindah kembali ke Polres Belu biar agak santai dengan keluarga. Oke, baik. Ya lumayan lah. Dan juga ada Kepala Bagian TU pada UPTD Samsat Atambua, Pak Stanislaus Moat, SSTP MSI. Selamat pagi Pak Stani. Selamat pagi Ibu. Ketemu lagi ya Pak ya. Siap Ibu. Baik, pasti sehat. Puji Tuhan. Amin. Dan juga ada Pak Kanit Gakum, Bribka Andreas de Neon Basu. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Sehat. Proses, terus ada korban. Korban sekitar ada yang luka ringan, ada yang ini luka berat. Untuk meninggal dunia tidak ada. Terus kegiatan ini kita melaksanakan hanya sebatas ini peneguran, himbauan. Kita sosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu ya, gitu. Tertib lah mau dibilang, karena kalau kita tertib pasti aman selalu. Seperti itu. Oke, baik Pak Kanit Gakum. Tentu kalau ada tadi Bapak sampaikan ada 36 ini ya permasalahan yang ditemukan. Mungkin Pak Kanit Gakum sedikit menjelaskan apa saja itu, apakah memang terkait dengan menerobos lampu merah, tidak pakai helm, atau mungkin tidak membayar pajak, atau apa nih permasalahannya? Baik, terima kasih. Maksud dari 36 pelanggaran itu karena operasi ini masih bersifat pencegahan dan himbauan, kami hanya bisa memberikan teguran. Pelanggaran yang kami dapat itu semacam lawan arus, tidak memakai helm, kami suruh ambil helm dan pakai, atau lawan arus ya kami suruh putar kembali. Kelengkapan surat-surat mungkin ya kami suruh lengkapi. Kalau mungkin pas kami sama-sama dengan Dispenda, saat itu juga Dispenda langsung ambil STNK-nya, buat surat penitipan dan mereka langsung membayar wajib pajak gitu. Oke, baik.
dari Pak Stanis nih. Siap. Turun melakukan operasi turangga juga dengan pihak kepolisian dari Samsat, Pak? Siap Ibu. Untuk selama beberapa hari pelaksanaan ini memang kami selalu komunikasi, koordinasi. Jadi ketika teman-teman turun, kami pasti ikut serta. Oke. Dalam melakukan operasi bersama, apakah ada banyak nih kendaraan yang terjaring atau ditemukan tidak membayar pajak atau kedapatan surat kendaraan motornya itu tidak diperpanjang? Ya, Bu. Terkait data itu, kami selama melakukan kegiatan bersama, seperti yang tadi Pak Andi sampaikan, ketika ditemukan langsung diarahkan untuk kami lakukan pendataan. Kalau memang harus dilakukan penitipan untuk bisa segera dilunasi, kami akan buat surat di situ dan langsung ditindak secara administrasi, ya Bu. Oke, berarti ya selama dilakukannya operasi turangga ini pendapatan dari pembayaran pajak mungkin sedikit meningkat atau bagaimana nih kesadaran dari masyarakat? Kalau pendapatan untuk pembayaran pajak, kalau kita bicara operasi turangga ini kan dia kegiatan rutin, tiap tahun pasti ada. Jadi kami dari Samsat sendiri sangat terbantu ada ini. Jadi selain mempererat koordinasi dan komunikasi antar kami selaku stakeholder, juga sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas. Oke, berarti ya dalam arti ada peningkatan lah masyarakat yang ke Samsat untuk membayar pajak begitu. Oke. Nah, saya ke Bapak ini ya, Francisco ya Pak ya. Baik. Ini selama operasi ini tentu sudah tadi ditemukan ada banyak permasalahan. Nah, juga ada penekanan nih pendekatan dalam melakukan operasi itu tentu harus mengedepankan tindakan humanis kah atau memang harus betul-betul ditindakkah? Seperti apa nih Pak? Baik. Untuk operasi ini kami lebih utamakan ke humanis, terus teguran, terus ini kita menyampaikan arahan mungkin di pengguna jalan, pengguna kendaraan roda 2, ada yang boncengan lebih dari satu, itu kita jelaskan. Terus ada yang bawa kendaraan roda 2 mungkin muat barang banyak gantung di depan, di belakang, itu kita jelaskan keadaan keselamatan. Jadi itu sudah terancam nyawa pengguna jalan. Nanti seandainya kalau barang banyak muatannya lebih dari kemampuannya kendaraan ini, nanti bisa mengakibatkan yang pengendara bisa celaka, jatuh. Dan kita bisa sampaikan pengguna harus selalu menggunakan perlengkapan, dalam hal ini helm, surat-surat kendaraan, perlengkapan kendaraan. Itu kita sampaikan. Baik. Kalau dari Pak Kanit Gakum sendiri, untuk rahasia selama ini operasi ini itu kendaraan itu paling dominasi itu apa, kendaraan roda 2 atau roda 4 nih yang melakukan pelanggaran nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk sementara dari tanggal 7 sampai tanggal 14 kemarin, kendaraan yang mendominasi untuk pelanggaran ini hampir semua rata-rata roda 2. Roda 2 ya. Ya, kebanyakan yang roda 2 maksudnya. Itu kami hanya bisa himbau, beri teguran dan lengkapi kendaraan. Kalau yang kanal pot racing kami langsung suruh ambil kanal pot, langsung ganti di kantor. Habis itu buat surat pernyataan meterai. Biar ada efek cerah begitu. Berarti untuk kayak tindakan hukumnya ada yang sampai ke Polres Belu atau memang hanya kedepankan ya peringatan atau pencegahan saja? Kalau di lapangan semua sifatnya peneguran, himbauan, karena ini masih belum ada tilang manual. Jadi kami diperintahkan dari Korlantas juga ke di Telantas Polda NTT sampai turun ke kami di Polres bahwa belum ada tilang manual. Jadi kami sifatnya himbauan dan peneguran.
Mungkin yang bawa sampai di Polres itu mungkin yang knalpot racing. Jadi mereka bawa dulu knalpot yang asli, baru bisa digantikan, melengkapi kendaraan, surat-surat ditunjukkan, baru bisa bawa kembali kendaraannya. Oke. Berarti mau dibilang pengendara kita ini belum banyak yang sadar dan tertib berlalu lintas ya Pak? Kalau di Beli ya kiranya mungkin seperti itu, karena ini kami himbau tiap hari juga, pelanggaran juga ada tiap hari. Ada tiap hari ya. Terus ada juga yang melihat petugas mereka masih sempat untuk melarikan diri gitu ya. Nah ini istilahnya tidak mau mengakui kesalahan gitu ya. Baik, itu mungkin dari kesadaran masing-masing pengendara. Oke. Jadi kami petugas sifatnya ya himbau, tegur. Kalau masih melawan ya nanti kami ketemu ya himbau lagi begitu. Himbau lagi, oke betul. Nah kita kan sekarang ini banyak ya pengendara-pengendara yang di bawah umur. Ada yang umurnya belum memenuhi syarat untuk berkendara, tetapi mereka sudah membawa kendaraan. Nah kalau ditemukan seperti ini, apa yang disampaikan? Karena apa mau ditindak pun mereka masih di bawah umur nih, gitu. Baik, jadi terkait usia di bawah umur itu kan belum bisa memiliki SIM. Iya benar. Jadi kalau kami temukan biasa kami panggil orang tuanya, sampaikan bahwa ini kalau ada apa-apa orang tua yang bertanggung jawab. Misalnya terjadi kecelakaan kah, kami himbau untuk kalau bisa ya jangan dulu, bisa dibonceng saja atau diantar orang tua, karena ini bisa mengakibatkan fatal, mengakibatkan terjadi kecelakaan kah atau pengendara sepeda motor yang lain mungkin ya bisa berdampak yang kurang bagus untuk pengendara yang lain. Baik, tapi ya paling untuk orang tua sebaiknya lebih cermat ya. Kalau memang anak-anaknya belum cukup umur untuk mengendarai, sebaiknya jangan diberikan. Karena kan kita tidak pernah tahu ya anak-anak ketika di luar itu mereka mengendarai kendaraannya seperti apa. Gitu. Oke, saya ke Pak Francisco. Pak, ini terkaitkan salah satu tujuannya untuk dilakukan operasi terangkan ikan menekan angka kecelakaan nih. Nah untuk di Belu sendiri ya, mungkin ya kita sedikit flashback dari belakang, dari tahun 2022 hingga awal tahun 2023 ini, apakah angka tingkat kecelakaan itu menurun atau meningkat gitu? Jadi ini sesuai dengan baru-baru kita gelar pasukan tuh ada dia punya TR itu dibacakan itu ini berkaitan dengan kita selama ini ada virus corona ini kita tidak pernah turun ke jalan, itu yang membuat masyarakat kita jarang turun, hanya kita melaksanakan operasi himbauan seperti tadi, terus ini teguran, tapi masyarakat masih belum mengerti lah. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang kita lihat kemarin itu ada peningkatan sedikit untuk kecelakaan ini di 2022 ke 2023 ini. Iya, padahal kan mau dibilang corona kan tidak, kebanyakan aktivitasnya kan di rumah ya. Sebaiknya angkanya itu turun, tapi kok malah meningkat ya. Itu mungkin Pak dari Gakum bisa tambahkan itu penyebabnya apa nih sampai terjadi kecelakaan kok bisa meningkat tahun kemarin gitu. Jadi baik, kebetulan saya juga membawai kecelakaan. Jadi faktor terjadi kecelakaan ini yang pertama karena kelalaian dari pengendara sendiri. Yang kedua mungkin ya faktor dari kelengkapan kendaraan motor, maksudnya motor yang digunakan. Karena motor tidak baik kalau digunakan juga pasti berbahaya di jalan. Yang berikut karena kelalaian. Kelalaian itu kalau tidak ada yang mau mengalah ya pasti terjadi kecelakaan. Dan kebanyakan di sini kecelakaan itu terjadi hampir setiap hari. Setiap hari pasti ada celaka, satu dua pasti celaka. Syukur-syukur kalau luka ringan, kalau luka berat ya yang rugi diri sendiri begitu. Yang biasa mengalami kecelakaan itu dari rentan usia kayak anak-anak remaja, pemuda atau sama? Kebanyakan dari usia 20 tahun ke atas. Usia pemuda-pemudi ya. Berarti mau kecelakaan ini mau pemuda-pemudi, laki-laki perempuan pasti ada ya. Pasti ada, karena kemarin juga ada perempuan juga yang celaka. Jadi kalau untuk kayak sampai meninggal tentu ada juga ya. Untuk sementara dari saat operasi ini data kecelakaan lalu lintas selama tanggal 7 sampai tanggal 14 kemarin baru 3 kasus. Itu luka beratnya 4, luka ringan 5, meninggal
narkoba secara Bepom Kupang. Informasi ini disampaikan oleh Pospom Atambua. Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan kendaraan bodong artinya kendaraan yang tidak dilengkapi atau tidak beridentitas. Surat-surat mungkin. Kalau kendaraan yang tidak layak pakai, ya mungkin kendaraan yang sudah memang tidak layak dipakai. Mungkin tidak dilengkapi dengan semua ya. rem, fasilitas, kaca spion sudah rusak semua, tidak bisa dipaksakan untuk dipakai operasional di jalan gitu. Oke, nah sejauh ini kan kita melihat nih banyak kendaraan yang dari bernomor polisi luar daerah Belu, ya kan? Nah, apakah sejauh ini ada nih kendaraan-kendaraan yang terkena razia yang dibawa dari luar Belu dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan? Jadi baik, ya, untuk kendaraan dari luar Belu untuk sampai saat ini data di kami masih nihil. Masih nihil ya? Ya. Oke, ya mudah-mudahan kita semua harus tertib ya, tertib hukum, tertib berlalu lintas ya. Kalau memang kita di daerah sini ya untuk lebih mudah ya kendaraannya plat sini begitu ya. Oke, saya ke Pak Stanis nih dari Samsat sendiri. Ini kan lagi tahun-tahunnya untuk mau kebut bayar pajak nih. Apakah dari Samsat sendiri ada kemudahan untuk masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan? Kalau untuk kemudahan sejak tahun 2018 itu ada beberapa kegiatan yang kami buat untuk mempermudah wajib pajak. Itu ada beberapa kegiatan, contohnya Samsat Delivery, ada juga pelayanan door to door. Pelayanan door to door yang dari awalnya kami hanya menagih, dirubah fungsinya menjadi mendata ditambah menagih, mendata dan melayani. Jadi tidak perlu wajib pajak harus ke kantor. Kami siap, ada nomor kontak pegawai Samsat siapapun itu bisa dihubungi. Nanti kami ke rumah, kami ambil dokumennya, kami proses, begitu selesai kami antarkan lagi ke wajib pajak. Apakah ada dispensasi Pak untuk wajib pajak, kayak misalnya kemarin-kemarin kan ada penawaran untuk pemutihan nih bagi kendaraan yang sudah sekian tahun tidak membayar pajak, itu dilakukan pemutihan. Apakah itu masih ada? Kalau untuk itu setiap tahun sampai kemarin terakhir tahun 2022 itu lewat peraturan gubernur itu ada pemberian tax amnesty.
penghapusan denda dan memberikan keringanan tidak dipungutnya biaya balik nama. Tapi untuk tahun ini kami belum terima instruksi, belum terima peraturan gubernur. Yang sementara kami sosialisasikan adalah terkait penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang sudah mati STNK 5 tahun, dan setelah mati STNK-nya 2 tahun setelah itu dia tidak membayar pajak atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor, maka kendaraannya dihapus. Dalam artian kalau dihapus berarti sama seperti yang tadi Pak Andi sampaikan, ya kendaraan itu bodong karena tidak punya surat-surat, jadi tidak bisa beroperasi di jalan. Jadi ya pemutihannya itu bagi yang telat membayar pajak ya, bukan pemutihan untuk kendaraan yang istilahnya sudah kategori bodong begitu. Baik. Jadi ya untuk masyarakat menunggu ya, kalau memang yang ingin mau mengikuti program tax amnesty, nanti akan ada kabar selanjutnya dari Samsat ya. Itu ini merupakan hal yang menguntungkan juga bagi masyarakat. Nah, saya ke Pak Gakum nih Pak. Untuk sejauh ini kan beragam ya pelanggaran yang dilakukan. Itu kalau sanksinya itu apakah hanya berupa teguran saja atau ada sanksi lain yang diberikan? Baik, terima kasih. Untuk sanksi sejauh ini karena belum ada petunjuk dari Mabes Polri maupun dari Polda NTT ke kami di Polres, khususnya Lantas. Jadi untuk sanksi ini kami hanya bisa himbau, tegur, semacam helm ya, kami suruh ambil helm dulu baru lanjutkan perjalanan. Kalau sanksi itu ke knalpot racing, kami bawa ke kantor, suruh ganti, lengkapi kendaraan, knalpotnya standar dulu, surat-surat ditunjukkan. Yang berikut kami ada kasih surat pernyataan yang diberi tanda tangan dengan meterai, baru mereka bisa mengeluarkan kendaraan tersebut. Itu supaya ada efek jerah. Mungkin dari kami seperti itu dulu karena belum ada petunjuk dari atas begitu. Berarti ya masih berupa teguran biasa secara humanis begitu ya. Mudah-mudahan humanis ini cara hukum apa istilahnya, sanksi yang paling ringan ya. Mudah-mudahan itu diikuti begitu. Nah, bagaimana dengan traffic light-nya nih Pak? Kayak misalnya ada yang sering kenapa ya ini sering traffic light tidak berfungsi, akhirnya ada yang menerobos, akhirnya terjadi kecelakaan, saling menyalahkan. Apakah di daerah di Belu ini ada yang tidak berfungsi atau semuanya berfungsi? Juga sudah terpasang CCTV ya di seputaran Simpang 5 itu Pak. Mungkin bisa sedikit jelaskan juga, masyarakat kan tahunya sudah pasang, apakah sudah berfungsi begitu? Baik, untuk terkait traffic light itu untuk semua, untuk saat ini di Kota Atambua semuanya ready, terpakai. Biasa kalau ada gangguan-gangguan kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan karena itu wewenangnya di Perhubungan. Kami hanya mengingatkan, menyampaikan di Perhubungan, mungkin kalau ada kendala, mungkin mati kah atau gangguan sedikit, biasa anggota kami sampaikan di Perhubungan untuk dibenarkan begitu. Dan terkait kamera yang sudah terpasang di Simpang 5 dan ada 2 titik lainnya sentral, semuanya sudah terpasang, hanya menunggu untuk beroperasi karena terganggu dengan jaringan juga. Jadi makanya belum diaktifkan. Baik, mungkin sedikit ditambahkan Pak Francisco, di daerah mana saja nih yang dipasangkan CCTV? Apakah yang di Simpang 5 kan ada 3 titik ya, atau ada lagi daerah lain? Ya, untuk CCTV dipasang di tempat-tempat itu ya, kalau ini di tempat yang ramai, yang aktivitas masyarakatnya lebih ramai, seperti contoh di sentral, nah itu harus ditaruh. Terus di Simpang 5, di depan ini Polikarpus, itu harus ditaruh. Sama di Angkasaria depan ini Gajah Mada, itu harus ditaruh. Baik, kemudian Pak, untuk terkait lalu lintas ya, itu di pusat kota, pasar
baru ini sering dikeluhkan ya. Mudah-mudahan nih kita harapkan ke depannya dari pihak lalu lintas ya, dari Satlantas kemudian bersama perhubungan, Pol PP ya, bisa untuk mengatur lalu lintas di pasar itu sebaik mungkin begitu. Kadang-kadang kita antara pengendara, penjual ya, penjalan kaki itu hampir saling mau tabrak menabrak, belum lagi ada kendaraan yang parkir bebas di pasar, padahal itu kan pasar ya, bukan terminal gitu. Bisa Pak Gakum? Baik, dari itu saya jelaskan untuk di parkiran Pasar Baru ini memang agak rumit sedikit karena kesadaran dari pengendara dan para pedagang kaki lima yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Iya. Sudah sering kami konfirmasi, karena itu harus berkoordinasi dengan pihak Pemda. Iya, Pemda, betul. Karena kalau kami sendiri tentu tidak mampu, karena itu wewenangnya ada di Pemda. Iya. Jadi untuk pedagang kaki lima kalau semuanya jualan di dalam, kami yakin mungkin arus lalu lintas itu pasti tidak macet seperti itu. Oke. Yang sering kami lakukan kegiatan setiap hari itu KRYD itu kami patroli pengaturan di situ, atur lalu lintas di situ. Itu juga tujuan dari operasi ini. Jadi kami atur jalan yang macet, daerah-daerah rawan macet, dan daerah-daerah yang rawan kecelakaan. Itu tujuan dari operasi ini, kami sasaran itu. Baik. Termasuk Pasar Baru itu. Iya, karena itu sering keributan ya, Iya. Masyarakat antara pembeli, antara pengendara ya, itu antara penjual itu sering terjadi. Namun kita juga ingin tahu di Kota Atambua ini daerah-daerah atau lokasi yang rawan kecelakaan itu di mana saja? Apakah memang di pusat traffic light-nya sendiri atau di pusat keramaian gitu? Baik, jadi untuk daerah-daerah yang rawan kecelakaan ini dari tahun kemarin sampai bulan ini semua rata-rata kejadiannya di luar Kecamatan Tasbar, dari Nenuk ke arah Harilulik sana. Setiap hari itu pasti satu minggu pasti ada 1-2 yang kecelakaan situ. Jadi makanya di sana ada dipasangkan spanduk hati-hati rawan kecelakaan itu. Iya. Ya kami himbau ya seperti itu. Baik, kita juga tentu berharap ya untuk kayak sosialisasi itu menyasar ke pelajar gitu, karena kan mereka ini kan usia-usia produktif yang lebih sering menggunakan kendaraan roda 2 gitu. Nah itu kayak misalnya anak-anak SMP, anak-anak SMA, kan kebanyakan mereka juga usianya belum cukup, mereka sudah mengendarai kendaraan, bawa ke sekolah lagi. Itu baik, jadi itu terkait untuk pelajar dari Satuan Lalu Lintas khususnya unit Kamsel, kami sudah saat operasi dari tanggal 7 sampai kemarin sudah 2 sekolah yang kami masuk. Itu dari salah satu unit Kamsel sudah bersosialisasi di sana, himbauan ke para pelajar untuk dalam berkendaraan mungkin lebih hati-hati dan patuhi aturan. Kalau memang umur belum mampu ya diantar dulu orang tua. Itu sudah kami lakukan sepanjang operasi. Sudah 2 sekolah yang kami masuk. Baik, mudah-mudahan ini berlanjut terus ya, apalagi kalau untuk kecelakaan di luar daerah ya, maksudnya di luar wilayah kota, itu kan yang mau dibilang tidak terlalu ramai ya. Kayak misalnya Nenuk itu kan 2 jalur, jalannya juga ruasnya juga lebih luas ya. Jadi sebenarnya tidak bisa terjadi kecelakaan ya, mungkin karena itu tadi ya, kurang kehati-hatian ya. Tidak ada yang mau mengalah, saling mendahului, akhirnya terjadi kecelakaan. Oke, kita akan lanjut lagi ya, tapi kita kembali break dulu. Pendengar tetap bersama kami di Dialog Atambua pagi ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Bapak. Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Saya tidak tahu kasihan Bapak. Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah? Saya buta warna kasihan Bapak. Oh, Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini? Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000. Kenapa Bapak tahu? Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000. Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang. Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Bapak
yang kasih telur di meja tuh kok, Bapak? Aduh Mama, Bapak makan sedikit saja. Iya, tapi itu kita pun anak Kobus punya. Dapat dari Ibu Kader dong. Biar Bapak tahu Kobus tuh stunting. Aduh. Lihat saja dia pun badan. Tidak sesuai dengan umur. Bapak mau kok kalau Kobus besar tapi masih bodoh. Aduh Tuhan, tidak Mama. Maupun generasi penerus tuh. Makanya, jangan makan makanan yang dapat dari Kader dong untuk kita pun anak Kobus. Selain itu, kita juga tetap kasih dia makanan bergizi. Pangan lokal juga bagus kayak ubi, pisang, jagung. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, kerdil dari standar usianya. Pola makan dan pola asuh orang tua sangatlah diharapkan demi masa depan anak-anak kita agar terhindar dari stunting. Mari bersama kita berantas stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timur Tengah Utara. Wah, ada yang punya motor baru nih. Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng nggak? Nggak usah, nggak ada helm nih. Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya. Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali. Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan. Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya 250.000 loh. Wah, mahal amat. Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita? Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Oke, pendengar, kita kembali lagi berbicara terkait dengan pelaksanaan operasi Turangga 2023. Jadi ya sesuai instruksi dari tingkat atas ya, bahwa untuk sanksi itu hanya diberikan teguran ya secara humanis begitu ya, belum ada sanksi secara hukum ya atau tindakan preventif yang diberikan ya. Kalau memang ini diberlakukan ya memang harus ditegakkan ya. Oke, baik. Nah, ini kan operasi masih berlangsung 5 hari ke depan nih. Apakah ada target dalam operasi ini, Pak Francisco, dari Polres Belu sendiri? Ya, kita melaksanakan operasi ini maunya kita itu masyarakat, target kita itu masyarakat bisa mengerti lah aturan lalu lintas ini. Bisa taati lalu lintas berkendaraan. Terus kadang-kadang ini kalau saya lihat itu banyak yang lampu merah tapi cerobot-cerobot saja. Kadang-kadang tidak ada yang pakai helm. Itu makanya kita harap ya masyarakat dengan adanya operasi ini membuat masyarakat biar sadar tentang lalu lintas, supaya mengurangi kecelakaan lalu lintas ini yang kadang-kadang seperti tadi disampaikan tiap minggu pasti ada. Baik. Ya, seperti itu. Nah, selama ini kan kecelakaan sering terjadi, tadi juga peningkatan ya. Mudah-mudahan di tahun ini menurun ya, karena dengan kita sudah paham terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, bagaimana safety yang baik, pasti aman. Tapi apakah dari semua kecelakaan yang ada ini juga terkait dengan jalan nih? Karena kita lihat juga ya jalan di wilayah Atambua di dalam kota maupun di luar kota itu banyak mengalami kerusakan. Pak Kakung mungkin jelaskan. Baik, terima kasih. Terkait jalan ini koordinasi lintas banyak toh. Jadi ya kembali ke kita pengendara. Kalau jalannya seperti itu ya mungkin kita lebih hati-hati. Secara administrasi masih layak. Masih layak ya. Kalau misalnya kendaraannya sudah tidak
bisa dipakai lagi ya dilapor ya, sehingga Siap. tidak tercatat terus untuk membayar pajak begitu. Siap, Ibu. Oke, baik. Berarti ya untuk yang wajib pajak mau membayar pajak kendaraan bisa langsung ke Samsat atau ada cara online-nya? Kalau untuk membayar pajak selama ini untuk cara online bisa lewat Bank NTT, bisa juga lewat menghubungi kami Samsat Belu, baik lewat nomor-nomor petugas Samsat yang sudah masing-masing wajib pajak punya, atau lewat platform media sosial Instagram Samsat Belu, ada juga YouTube Samsat Belu. Bisa di situ mau bertanya, mau berkonsultasi terkait apapun itu administrasi kendaraan bermotor, kami siap membantu. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Francisco terlebih dahulu nih. Mungkin ada tips sederhana nih dari Pak untuk para pengendara agar selamat selama berkendaraan di jalan raya. Ya, terima kasih. Kita sebagai pengendara, baik itu kendaraan roda 2, roda 4, kita sebelum mau ke tempat kerja atau tempat tujuan kita, terutama adalah kita mengingat keselamatan kita dulu. Dalam arti kita mempersiapkan terutama kendaraan yang kita bawa, seperti motor atau mobil. Kita persiapan perlengkapan surat-surat, kita cek keadaan kendaraan, mungkin ada angin atau bannya lagi kurang angin, itu kita harus perhatikan. Baru kita persiapkan surat-surat yang di perlengkapan yang kita bawa kendaraan punya, STNK, surat-surat lain, SIM, itu kita persiapkan untuk kita mau berangkat tugas. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Nah, mungkin sedikit juga nih dari Pak Gakum menjelaskan bagaimana kita cara safety ya untuk kita sebelum berangkat. Kan kadang-kadang orang pakai motor tapi dia tidak motornya ini tidak dilengkapi dengan segala perlengkapannya, kayak misalnya. Terus mungkin jelaskan sedikit terkait dengan nomor polisi yang sekarang kan sudah ada juga pemberlakuan plat yang berwarna putih. Nah, itu kendaraan-kendaraan seperti apa dan apakah itu memang setiap kendaraan yang sudah ya harus memperbarui atau registrasi ulang STNK-nya baru didapatkan plat yang putih itu, Pak? Sedikit jelaskan, Pak. Baik, terkait safety kendaraan, mungkin sebelum kita berkendaraan itu yang pertama kita cek kendaraan motor atau mobil yang kita bawa. Yang pertama itu mungkin rem, kaca spion, yang terakhir itu mungkin helm itu harus diklik. Karena kita tidak klik helm ya ada benturan di jalan yang kepala yang jadi korban. Terus yang berikut mungkin karena musim hujan toh, jadi mungkin mantel kah di bawah, ada di dalam jok saja. Kelengkapan surat-surat itu semua di dalam jok, wajib dibawa sebelum berkendaraan. Yang berikut pribadi kita yang berkendara ini ya dalam keadaan baik begitu, baik dalam tidak sakit kah, tidak dipengaruhi apa-apa kah, jadi supaya kita berkendaraan itu aman sampai tujuan yang kita jalan. Yang berikut terkait plat nomor, nah itu memang sudah ada aturannya bahwa semua kendaraan sekarang pribadi khususnya ya, dasarnya putih, tulisannya hitam. Berarti ya supaya bisa membedakan ya antara kendaraan pribadi, kendaraan dinas, terus kendaraan yang mengangkut penumpang, ya kan? Berarti sudah ada perbedaannya ya. Jadi kita sebagai masyarakat sudah tahu ini milik pribadi. Kalau pribadi jangan mengangkut penumpang ya. Oke, baik. Nah, terakhir dari Pak Francisco, himbauan untuk masyarakat selama masih dilakukannya operasi Turangga ini. Ya, terima kasih. Ya, selama kita laksanakan operasi Turangga 2023 lagi 1 minggu lah. Kami harap masyarakat di wilayah Belu yang sudah tiap hari mungkin berkendaraan ketemu kita, kita harap dengan adanya operasi ini masyarakat bisa tahu apa yang kita laksanakan itu tentang lalu lintas jalan,
maupun angkutan jalan itu harus masyarakat harus bisa taati. Berlalu lintas seperti perlengkapan surat-surat kendaraan, kendaraan itu sendiri harus dilengkapi dengan perlengkapannya seperti rem, terus ini helm, surat-suratnya harus dibawa saat kita mau keluar. Kita hati-hati jalan supaya tidak ada terjadi apa-apa di kita. Apalagi sekarang kita lagi masuk di musim ini hujan begini. Kita harus hati-hati karena hujan beberapa hari ini ada hujan terus. Dari jalan juga kadang-kadang licin. Iya. Kebanyakan Terus kadang-kadang tergenang air di jalan raya itu kita tidak tahu. Ada jalannya ada lubang di situ. Ternyata air tergenang kita tidak tahu. Ternyata itu dalam. Begitu motor masuk jadinya celaka sudah itu. Jadi seperti itu, Bu. Baik, kalau dari Pak Gakum sendiri, baik, dari saya tambahkan untuk pesan untuk masyarakat Belu, khususnya yang berkendaraan di jalan, motor maupun mobil, agar perhatikan keselamatan diri masing-masing, patuhi aturan lalu lintas, dan yang terakhir sayangi diri Anda karena ada keluarga yang menanti Anda di rumah. Terima kasih. Baik ya, itu ya pesan itu yang harus diingat ya. Oke, dari Pak Stani sendiri untuk ingatkan masyarakat membayar pajak tepat pada waktunya. Kalau dari kami dari Samsat Belu ada 2 pesan untuk masyarakat. Yang pertama, segera registrasikan kendaraan yang telah mati STNK-nya atau lupa membayar pajak agar tidak dihapus dari data potensi. Karena ketika kalau dihapus dari data potensi, kendaraan tersebut sudah tidak bisa didaftarkan lagi dan sudah tidak layak beroperasi di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, seharusnya masyarakat sekarang lebih sadar karena teman-teman dari lantas pun sudah sering, bahkan di luar kegiatan operasi Turangga, hal-hal edukasi terkait keselamatan berlalu lintas selalu dilaksanakan oleh teman-teman. Mari kita sebagai warga masyarakat yang baik, warga masyarakat yang mengerti, ini himbauan untuk kebaikan kita bersama. Jangan berpikir atau coba hilangkan mindset bahwa teman-teman penegak aturan baik Samsat maupun teman-teman polisi itu hanya mau cari kesalahan dari kami. Tidak. Iya, kadang cari kesalahan, cari keuntungan. Tidak. Justru kami mau yang baik untuk warga masyarakat. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih ya. Untuk masyarakat ya, walaupun ini hanya cuman sanksinya secara humanis, terus kita palingan hanya ditegur, dikasih ceramah, selesai. Tapi itu sebenarnya ada pesan yang tersirat di sana untuk keselamatan kita begitu. Jadi tidak hanya sekedar bicara terus habis. Bicara ya kita harus melaksanakan itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak KBO Lantas Polres Belu, Ibda Francisco Korea DS. Terima kasih. Dan juga Pak Stanis ya, Pak Stanis Moat ya, dari Kepala Bagian TU pada UPTD Samsat Tambua. Mudah-mudahan banyak wajib pajak yang mau membayar pajak kendaraan mereka tepat waktunya ya. Amin, amin. Oke, dan juga untuk Pak Kanit Gakum, Bribka Andreas D. Nainbasu, terima kasih sudah hadir di studio Radio Tambua. Dan pendengar dari Tambua, dengan demikian usai sudah kebersamaan kita di Dialog Tambua pagi ini, edisi Rabu 15 Februari 2023. Saya Arda Faik, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar.
Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis. Nggak pakai helm nih, Din. Buru-buru nih. Dah, naik aja dah. Yakin, Din? Yakin, gak jauh juga. Percaya deh. Bener ya? Iya, gak bakal ketangkap polisi juga. Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.